Salam jumpa dalam renungan harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Rabu 26 Juni 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 20. Saudara-saudari seiman, tindakan lahir dari hati dan budi seseorang. Jika seseorang bertindak jahat, maka sudah pasti pikiran dan kehendaknya pun jahat. Mereka yang berbuat jahat sudah pasti tidak datang dari Allah. Perbuatan mereka bukanlah buah dari Roh Kudus, melainkan dari iblis, dari si jahat. Mereka itu adalah nabi palsu yang berkeliaran di dunia ini, yang tampil seolah-olah suci, tetapi hatinya bejat dan rusak. Saudara-saudari seiman, dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapakah nabi yang dimaksudkan oleh Yesus? Nabi adalah orang yang diutus Allah untuk membawa pesan dari Allah dan menjadi juru bicara Allah. Nabi akan menyampaikan pesan dari Allah itu dalam aneka bentuk ungkapan, misalnya cerita, khotbah, bisa jadi juga kecaman, sindiran, bahasa kiasan, atau dalam bentuk mazmur. Nabi yang benar membawa manusia kepada Allah dan segala kehendaknya agar manusia itu mengalami keselamatan. Saudara-saudari seiman, lalu siapakah yang dimaksudkan nabi palsu itu sehingga harus diwaspadai? Nabi palsu adalah orang yang mengatasnamakan diri atau pura-pura sebagai orang suruhan Allah atau tidak disuruh oleh Allah. Nabi palsu biasanya bertindak dengan bersikap ceroboh, cenderung tidak jujur, berkhianat karena berbuat dengan palsu, atau berdasarkan rekaan pikiran atau rekaan hatinya, dan lain sebagainya. Maka dari pemahaman dan gambaran seperti itu, jelaslah bagi kita betapa banyak nabi palsu yang pernah atau yang sedang ada dalam lingkaran kehidupan kita dan bisa jadi akan menyesatkan kita. Saudara-saudari seiman, Yesus melalui sabdanya membuka pikiran para muridnya, tentu juga pikiran kita para pembaca atau pendengarnya, khususnya untuk memahami kehadiran nabi-nabi itu sebagai utusan Allah atau nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Maka Yesus berkata, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Nah, tentu buah anggur selalu dari pohon anggur. Buah ara pasti juga dari pohon ara. Jadi bagi Yesus, dari buah pohonnya kita dapat mengenal pohon yang menghasilkan buah tersebut. Saudara-saudari seiman, Yesus mendorong siapapun agar memiliki disposisi atau sikap untuk berdistremen atau mawas diri, secara khusus terhadap berbagai ancaman dan pengaruh yang menyesatkan diri pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Nabi palsu seperti yang dikatakan oleh Yesus adalah orang yang hidupnya tidak membuahkan tindakan baik. Ia pandai berkata tetapi tidak melakukannya. Kita juga bisa jatuh menjadi nabi palsu ketika kita tidak mampu menunjukkan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Saudara-saudari seiman, dalam kehidupan sehari-hari seringkali sadar atau tidak sadar kita juga tergolong dalam kumpulan para nabi palsu modern. Coba kita menguji segala perkataan dan perbuatan kita. Apakah kita masih sungguh layak disebut anak-anak Allah? Sebab kuasa si jahat lebih kental dalam diri kita, sehingga martabat nabi yang kita terima melalui pembaptisan ini menjadi rusak. Kita yang semula ditentukan dan disaturagakan dengan Kristus sebagai imam, nabi, dan raja, kini telah berbelok arah.
ketabakan, kedurhakaan, hawa nafsu, dan kesombongan membuat kita menjadi nabi-nabi palsu di era modern yang kerjanya merusak citra Allah, baik yang ada dalam diri maupun dalam diri sesama kita. Maka marilah kita sadar, bangkit dan berbalik dari keburukan ini. Jangan kita mau menjadi atau disesatkan oleh nabi-nabi palsu, hamba dari dosa. Saudara-saudari seiman, maka kita membutuhkan kebijaksanaan Allah agar kita mampu menerima apa yang sungguh-sungguh baik dan benar, serta menolak apa yang palsu. Dengan demikian, kita akan memetik buah yang baik sebagai seorang murid yang ditandai dengan iman, harapan dan kasih, keadilan dan kewaspadaan, ketabahan dan kesederhanaan. Buah-buah yang baik itulah yang memampukan kita untuk mengendalikan kecenderungan atau godaan untuk berkata-kata, bersikap atau berperilaku seperti nabi atau pengajar palsu. Saudara-saudari seiman, melalui sabdanya hari ini Tuhan hendak mendorong kita untuk terus-menerus setia dengan tugas dan panggilan hidup kita. Panggilan untuk menjadi pohon yang baik akan terus mengarahkan kita menghasilkan buah yang baik pula. Kalau kita adalah orang tua yang baik, tentu kita akan memiliki anak-anak yang baik pula karena hal yang baik yang kita tanamkan. Kalau kita adalah guru atau pendidik yang baik, tentu kita akan memiliki siswa dan siswi yang baik pula. Kalau kita adalah anak atau siswa-siswi yang baik, tentu kita akan memiliki sikap-sikap dan perilaku yang baik pula. Semoga kita menjadi buah yang baik karena memang kita berasal dari pohon yang baik, yakni Yesus Kristus sebagai pokoknya. Tuhan memberkati.